teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Sarlau, saya dari kelas 11 IPA 1. Saya Fidelia Wulankinanti dari 11 IPA 3. Saya Alvan Setiawan dari kelas 11 IPA 3. Di sini kami akan melakukan percobaan hukum Archimedes dan di sini bahannya adalah kelereng, garam, plastisin. Sini ada lem Alteco. Sini ada cutter, penggaris, sini ada gelas ukur plastik dan ada beberapa sedotan. Dan di sini juga ada stoples dan ada air. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam wadah yang telah dibolongi. Jadi ini adalah campuran dari 6 buah plastisin. Kita bentuk menjadi seperti bola, lalu kita masukkan ke dalam wadah ini dan kita ukur berapa volume air yang tumpah. Ini volume air yang tumpah adalah 30 ml. Selanjutnya adalah bentuk yang kedua, itu adalah bentuk bulat pipi. Jadi volume air yang tumpah adalah 50 ml. Bentuk yang ketiga adalah bentuk mangkok tanpa beban. Masukkan ke dalam air dan hitung volumenya. Volume air adalah 30 ml. Jumlah beban maksimal adalah plastisin tanpa beban. Percobaan keempat adalah plastisin dengan beban. Di sini jumlah beban maksimal kelerengnya adalah 8 butir. Jadi volume air yang tumpah adalah 65 ml. Bentuk yang kelima adalah bentuk mangkok yang lebih tipis dengan beban. Masukkan ke Masukkan ke dalam air dan hitung volumenya. Tambahkan kelereng satu persatu hingga jumlah maksimalnya. 17. Jumlah beban maksimal yang tercelup di sini adalah berat plastisin itu sendiri ditambah 17 kelereng. Dan air yang tumpah adalah 105 ml. jadi percobaan yang keenam ini menggunakan bentuk bola dengan garam yang dilarutkan ke dalam air dalam wadah ini. Jadi pertama-tama kita larutkan garam ke dalam air. Dipegang. Ya. Pegang.
kita larutkan sampai larut sempurna. Lalu kita masukkan bola ini ke dalam air yang sudah dilarutkan dengan garam dan ukur volume air yang tumpah. Setelah menunggu tetes terakhir, di sini volume air yang tumpah adalah 80 ml. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hubungan antara bentuk benda terhadap jumlah beban yang dapat ditampung? Jawabannya, semakin luas permukaan, maka semakin besar pula beban benda tersebut. Pada percobaan keempat, menggunakan mangkok dengan beban dapat menampung kelereng 8 butir. Sedangkan percobaan kelima, menggunakan mangkok lebih tipis dengan beban dapat menampung kelereng sebanyak 17 butir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk beban dapat mempengaruhi jumlah beban. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana hubungan antara volume benda terhadap gaya apungnya? Mengapa demikian? Jawabannya, besar zat cair yang dipindahkan atau terdesak mempunyai volume yang sama dengan volume benda tenggelam dalam zat cair, sehingga sesuai hukum Archimedes, yaitu gaya apung mempunyai volume atau nilai yang sama dengan berat zat cair tersebut. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana hubungan antara penambahan serbuk garam terhadap massa jenis air? Jawabannya adalah air garam memiliki massa jenis lebih tinggi daripada air tawar. Ini membuat semakin mudah objek itu melayang dalam air yang sudah dilarutkan dengan garam. Pertanyaan keempat adalah bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap jumlah beban yang dapat ditampung? Mengapa demikian? Jawabannya adalah dapat diketahui bahwa massa jenis fluida berbanding lurus dengan massa jenis benda tersebut. Dan massa jenis benda tersebut dengan massa jenis fluida itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi semakin besar beban, maka volume air yang tumpah akan semakin sedikit karena massa jenis fluida dan massa jenis benda berbanding terbalik dengan volumenya. Pertanyaan kelima, kesimpulan apa ya yang Anda dapatkan dari percobaan ini? Besarnya gaya apung yang dialami benda dalam zat air berbanding lurus dengan volume benda yang dicelup. Semakin besar volume benda yang dicelup, semakin besar pula gaya apungnya. Selain volume benda, massa jenis zat air juga gaya mempengaruhi apung. Berdasarkan fakta ini, dengan demikian, jika satu benda tercelupkan ke dalam zat air, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat air yang dipindahkan. Oke, sekian dari kami mengenai percobaan hukum Archimedes yang baru saja kami lakukan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf dan tolong perbaiki jika kami ada kesalahan dalam praktikum tadi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan dadah!